Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini. Alhamdulillah, masih dalam pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita memasuki pembahasan mengenai pertidaksamaan kuadrat dengan menyelesaikan PTKSV yang tidak memiliki titik nol. Pada video sebelumnya, kita memiliki PTKSV yang selalu dapat ditentukan nilai X-nya, atau dengan kata lain, memiliki faktor-faktor atau akar real dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Bagaimana apabila PTKSV tersebut tidak memiliki titik nol? Berikut ini akan kita bahas bersama-sama. Mengingatkan kembali bahwa ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan akar dari fungsi kuadrat. 3 di antaranya adalah faktorisasi atau memfaktorkan, yakni dengan mencari dua buah bilangan yang sesuai. Pada contoh yang ada di layar, pada contoh yang ditampilkan, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6, maka faktor-faktor dari fungsi kuadrat tersebut adalah dua buah bilangan yang jika dikalikan akan menghasilkan 6, jika dijumlahkan akan menghasilkan 5. Maka nilai yang sesuai adalah 3 dengan 2. Nah, dengan demikian faktornya adalah X ditambah 3 dan X ditambah 2, sehingga nilai X-nya kita peroleh X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Untuk cara selanjutnya adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus kuadrat atau sering disebut juga dengan rumus ABC, yaitu X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Nah, dengan catatan bahwa A tidak boleh sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0 akan menyebabkan penyebutnya sama dengan 0, sementara penyebut atau pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Dari beberapa cara untuk memfaktorkan tadi, kita akan membahas lebih dalam mengenai rumus ABC atau rumus kuadrat, karena rumus ini ada hubungannya dengan cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang tidak memiliki nilai 0. Baik, X1, X2 sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. B kuadrat dikurang 4AC, bilangan yang berada di dalam akar ini, B kuadrat dikurang 4AC, disebut sebagai diskriminan. Diskriminan dinotasikan dengan huruf D besar. Diskriminan ini dapat digunakan untuk menentukan banyaknya akar yang dimiliki oleh suatu fungsi kuadrat. Jika diskriminan atau D kurang dari 0, dalam artian bahwa D adalah negatif, maka fungsi kuadrat tersebut tidak memiliki akar-akar real. Jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki akar kembar real. Akar kembar maksudnya adalah dua buah akar yang nilainya sama. Contoh, X1 sama dengan 1, X2-nya juga sama dengan 1. Itulah yang dimaksud dengan memiliki akar-akar kembar. Memiliki dua buah akar akan tetapi nilainya sama. Kemudian, yang terakhir, apabila D lebih besar dari 0, yang artinya D adalah positif, maka fungsi kuadrat tersebut memiliki dua akar real. Agar lebih jelas, maka kita akan
Langsung lanjutkan pembahasan ini dengan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari PTKSV X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 kurang dari 0. Ini saya berikan tanda bintang 1 untuk menandakan bahwa ini adalah soal. Jika kita menggunakan pemfaktoran, maka kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 2, jika dijumlahkan menghasilkan 2. Kalian bisa mencobanya. Bilangan yang jika dikalikan dapat menghasilkan 2 bisa saja 1 dikalikan 2 atau negatif 2 dikalikan negatif 1. Akan tetapi, kedua pasang bilangan tersebut jika dijumlahkan tidak dapat menghasilkan 2. Nah, susah bukan? Sehingga kita akan menggunakan diskriminan untuk memudahkan penyelesaian soal ini. Pertama, kita harus menentukan berapa nilai diskriminan dari fungsi tersebut. Dengan bentuk X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 kurang dari 0, kita dapat tentukan A, yaitu koefisien dari X pangkat 2 adalah 1, di sini. Kemudian B, koefisien dari X adalah 2, dan C, konstantanya adalah 2. Nah, kita dapat mensubstitusikan masing-masing nilai A, B, dan C ini pada diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC, sehingga kita dapat memperoleh 2 kuadrat, B-nya tadi 2, sehingga B kuadrat menjadi 2 kuadrat, dikurangi 4, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 2. Maka kita peroleh 2 kuadrat sama dengan 4, negatif 4 dikalikan 1 dikalikan 2, hasilnya negatif 8. Sehingga 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4. Karena D ini sama dengan negatif 4, maka D-nya kurang dari 0. Sehingga pertidaksamaan ini tidak memiliki akar atau faktor pembuat 0. Lalu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari PTKSV tersebut? Karena D-nya kurang dari 0, sehingga fungsi kuadrat tidak memiliki akar real atau faktor pembuat 0, sebagai gantinya, kita akan menentukan apakah fungsi tersebut definit positif atau definit negatif. Apakah artinya definit tersebut? Kita akan bahas selanjutnya. Definit positif atau definit negatif. Pada suatu fungsi kuadrat dengan bentuk umum Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C yang memiliki nilai diskriminan kurang dari 0, maka fungsi tersebut dinyatakan sebagai definit positif yang artinya nilai Y-nya selalu positif. Jika A atau koefisien dari X pangkat 2 ini lebih besar dari 0. Saya ulang sekali lagi, suatu fungsi kuadrat dengan bentuk umum Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C yang memiliki nilai diskriminan kurang dari 0 dikatakan definit positif apabila A atau koefisien dari X pangkat 2-nya lebih besar daripada 0 atau positif. Definit negatif artinya nilai Y selalu negatif jika A atau koefisien dari X kuadratnya kurang dari 0. Fungsi yang tadi kita miliki, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2, D-nya kurang dari 0. Nah, A-nya lebih dari 0, yaitu 1.
Sehingga dua ketentuan ini, yaitu D kurang dari 0 dan A lebih besar dari 0, ini membuat fungsi kuadrat tersebut definit positif. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah ada nilai yang memenuhi, kita lihat pada pertidaksamaan tersebut, tanda yang diminta adalah kurang dari. Itu artinya kurang dari 0. Itu artinya yang diminta adalah negatif. Sementara tadi sudah kita simpulkan bahwa fungsi kuadrat yang kita miliki definit positif. Nilai yang definit positif atau selalu positif tidak mungkin kurang dari 0. Jadi, tidak ada X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Bagaimana jika fungsi tersebut yang diminta lebih besar dari 0? Nah, jika yang diminta lebih besar dari 0, maka sesuai dengan kesimpulan kita bahwa fungsi tersebut definit positif. Tanda yang diminta lebih besar dari 0, fungsi yang kita punya definit positif. Maka nilai X yang memenuhi dari PTKSV tersebut adalah seluruh X anggota bilangan real. Kesimpulannya adalah untuk menentukan berapa nilai X yang memenuhi, kita melihat pada fungsi tersebut apakah definit positif atau definit negatif. Yang selanjutnya kita harus melihat tanda yang diminta oleh soal apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Apabila lebih besar dari 0 dan fungsi tersebut definit positif, maka nilai X yang memenuhi adalah seluruh X anggota bilangan real. Akan tetapi, jika fungsi tersebut definit positif, tetapi yang diminta tandanya kurang dari 0, maka tidak ada X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan dapat membantu dalam belajar dan menambah wawasan kita bersama. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.